Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Wikan Pambudi, kelas D praktikum, NIM D418000093. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk mempresentasikan UAS mata kuliah Teknik Tenaga Listrik lanjut semester 4 ini. Nah, pada kesempatan ini saya ke bagian tipe A, soal tipe A, yaitu dengan NIM terakhir ganjil. NIM saya 93 itu angka ganjil, yaitu membuat materi tentang motor sinkron dan asinkron yang meliputi prinsip kerja, komponen, analisa, rangkaian, start delta, rumus perhitungan, dan contoh soal. Yang B, sebutkan dan jelaskan minimal 2 penggunaan motor dalam industri dengan analisa mengapa menggunakan jenis motor dan rangkaian tersebut. Nah, nomor 2, buatlah video presentasi PowerPoint Anda kemudian diupload ke YouTube. Nah, ini sedang melakukan tugas yang nomor 2. Oke, langsung saja. Pertama adalah motor sinkron. Cara kerja motor sinkron tergantung pada interaksi medan magnet stator dengan medan magnet rotor. Stator berisi belitan 3 fasa dan disuplai dengan daya 3 fasa. Dengan demikian, belitan stator menghasilkan medan magnet berputar 3 fasa. Suplai DC diberikan ke rotor. Rotor masuk ke medan magnet berputar yang dihasilkan oleh belitan stator dan berputar dalam sinkronisasi. Sekarang kecepatan motor tergantung pada frekuensi arus yang disediakan. Itu adalah motor sinkron. Selanjutnya adalah motor asinkron, bahwa medan magnet yang berputar mengarah ke arah berlawanan arah jarum jam. Medan magnet yang berputar memiliki polaritas yang bergerak. Polaritas medan magnet bervariasi dengan memperhatikan setengah siklus positif dan negatif dari suplai. Perubahan polaritas membuat medan magnet berputar. Flux densitas tinggi mencoba untuk mendorong konduktor rotor menuju daerah flux dengan densitas rendah. Fenomena ini menginduksi torsi pada konduktor, dan torsi ini dikenal sebagai torsi elektromagnetik. Arah torsi elektromagnetik dan medan magnet yang berputar adalah sama. Dengan demikian, rotor mulai berputar ke arah yang sama dengan medan magnet yang berputar. Ini adalah prinsip kerja dari motor asinkron. Selanjutnya, ini adalah komponen motor sinkron. Nah, pada motor sinkron ada 2 komponen utama yang saya tahu itu ya. Yang pertama adalah rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Terus yang kedua itu adalah stator. Stator itu adalah yang bergerak ya. Stator itu yang berputar sebanding dengan frekuensi. Jadi stator adalah menghasilkan medan magnet yang berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Itu adalah komponen utama dari motor sinkron. Nah, selanjutnya komponen motor asinkron. Pada motor asinkron itu ada 3 komponen utama. Adalah stator, merupakan bagian yang diam dari stator, itu dari kata statis, artinya diam, dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Kedua adalah celah, merupakan celah udara. Jadi dalam motor asinkron itu adalah ada celah udara
tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Jadi fungsinya adalah sebagai tempat untuk berpindahnya stator ke rotor. Terus yang ketiga adalah rotor, merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Itu adalah komponen motor asinkron ya. Selanjutnya saja. Ini adalah rangkaian start delta ya. Ini saya ambil dari internet ya. Ini dari internet, lupa saya mencantumkan sumbernya. Jadi prinsip kerja dari rangkaian ini adalah ketika MCB on, MCB itu on, tor dalam kondisi normal, jadi arus bisa menuju ke push button start. Nah, selanjutnya tombol push button start. Nah, ketika itu K1, nah ini K1, bentar. K1 ini, K1 on, kontak K1 on dan mengunci. K2 nya itu on bersamaan dengan K1 on, jadi K1 on dengan K2 juga on. Lampu on dan start menyala, jadi lampu on itu start menyala. Terus yang selanjutnya itu adalah timer. Ketika timer on juga delay itu on, jadi ketika timer on delay juga on. Ketika delay timer on terpenuhi sekitar 4 detik, kurang lebih 4 detik ya, maka coil timer akan on dan berpindah kontak mulanya NC menjadi no dan sebaliknya, dia akan sebaliknya seperti itu. Nah, ketika K2 off, lampu start off, jadi ketika K2 itu off, lampu juga off. Terus K3 nya ini on, ketika K3 itu on, delta juga akan ikut on. Start delta sudah berjalan normal, jadi start delta itu ketika tadi prosesnya akan berjalan normal. Tekan push button stop itu adalah untuk memberhentikan rangkaian ini. Jadi kan tadi sudah berjalan, dan untuk memberhentikannya itu dengan menekan push button stop dengan ditandai lampu off, jadi lampu itu akan off. Terus yang terakhir adalah jika overload. Nah, jika itu rangkaiannya overload, maka lampu trip akan menyala, itu sebagai tanda bahwa rangkaian ini terlalu overload. Nah, ini adalah rumus perhitungan. Ini adalah apa ya? Contoh-contoh rumus perhitungan ya. Rumus dasar perhitungan pada motor induksi. Nah, sebagai ini ya, kurang lebih seperti inilah. Ini saya juga ambil dari internet ya, ini ya. Saya ambil. Nah, ini langsung saja contoh soal. Contoh soal pertama, contoh soal 1. Diketahui motor induksi 3 fasa 50 Hz, NS-nya 1200 R/min. Hitung frekuensi arus rotor saat A. Standstill, NR sama dengan 0. B. Putaran motor sebesar 500 R/min searah. Nah, ini jawabannya. Yang tadi kan NR sama dengan 0, maka S sama dengan N, rumusnya NS min NR dibagi NS. Itu NS-nya tadi 1200 dikurangi 0 dibagi atau per 1200 sama dengan 1. Nah, frekuensinya F2 sama dengan SF dan sama dengan 1 dikali 50, karena tadi ada 50 Hz ini ya, 50 Hz ini, jadi 1 kali 50 Hz sama dengan 50 Hz. Terus yang B, NR sama dengan 500. Kalau yang A tadi NR 0, maka yang B ini NR 500. Maka rumusnya adalah S sama dengan NS dikurangi 500 per NS, itu 1200 dikurangi 500 dibagi 1200 sama dengan adalah 0,58. Nah, frekuensinya itu F2 sama dengan 0, hasil dari ini 0,583 dikali 50 Hz tadi, hasilnya ada 29 Hz. Ini soal saya ambil juga dari internet, referensinya dari internet. Jadi seperti inilah lebih ya, seperti ini. Nah, ini contoh soal yang kedua. Motor induksi satu fasa dengan daya output 10 kW kW.
tegangan 500 volt dan arus 30 ampere dengan cos 0,75 lagging. Jika motor induksi tersebut bekerja pada frekuensi 50 Hz dan mempunyai 4 pasang kutub, motor tersebut dijalankan dengan putaran 1460 rpm, sedangkan resistansi dan reaktansi rotor berturut-turut adalah 1 ohm dan 4 ohm. Tentukan. Hitung daya input, efisiensi motor dan loss motor, dan cek putaran motor dan slip yang terjadi. Nah, ini ketahui ini ya. Ini tadi ketahui Pout nya itu 10 W, cos-nya 0,75, N nya itu jadi putarannya itu 1460 rpm, V nya 500 volt, frekuensinya 50 Hz. Terus ini ya juga ini ada 4 pasang kutub dan ada 4 ohm ya, ini 4 ohm tadi, X2 yang 4 ohm dan X1 nya X1 nya 1 ohm. Nah, ini yang gimana ya? Ini yang A, menghitung daya input. Nah, itu rumusnya pin sama dengan F1 cos. Jadi kan 1 itu 500 ya, ini 500 dikali I nya ini 30, F kali I kali cos, terus dikali 0,75. dari ini hasilnya adalah 11.250. Nah, dibulatkan menjadi hasilnya adalah 11,25 kW. Nah, yang B, menghitung efisiensi motor dan loss motor. Rumusnya itu Pout pin dibagi pin dikali 100%. Nah, langsung aja masukkan ya, 10 kW dibagi 11,25 tadi, terus dikali 100%. Hasilnya adalah 88,88%. Itu hasilnya. Nah, untuk menghitung apa ya, loss motornya itu pin sama dengan pin dikurangi pin out, Pout, yaitu berarti 11,25 dikurangi 10, hasilnya adalah 1,25 watt. Terus yang C, menghitung putaran motor dan slip yang terjadi. Rumusnya itu adalah NS sama dengan 120 ya, 1200 dibagi P, dimasukkan 10 dibagi kali 50, terus dibagi 4 itu 120 ya, karena ini juga 120, hasil 120 itu ya, jadi ya hasilnya ini C. Ya, itu adalah contoh soal. Jadi tadi adalah contoh soal nomor 1, terus ini adalah contoh soal yang 2. Nah, pengaplikasian motor sinkron dan asinkron. Contoh motor sinkron: air kompresor dengan motor, penggerak HP atau lebih, penggerak konveyor, mesin pengaduk adonan roti, kipas besar jumbo. Contoh satu fasa. Kalau satu fasa itu yang biasanya yang kecil-kecil ya, kayak kulkas, ring, kayak gitu aja lah ya, rambut atau apa gitu, kipas kecil dan mesin cuci. Nah, kenapa kok pakai itu tadi? Karena peralatan yang ada di rumah kita biasanya dan pada umumnya menggunakan motor induksi yang satu fasa. Hal itu karena peralatan yang ada di rumah tidak begitu besar ya dalam pengoperasiannya, dan selain itu daya yang digunakan di rumah juga kecil, jadi ya standar rumah lah. Mungkin rumah kita pakai dengan daya yang besar kan nanti juga nggak hemat jadinya kan gitu. Nah, jika motor induksi 3 fase umumnya digunakan pada pabrik-pabrik, industri ataupun rumah yang mewah. Contohnya rumahnya Raffi Ahmad gitu ya, contohnya kan mewah gitu. Karena pada tempat-tempat tersebut memerlukan pengoperasian yang besar dan juga ditenagai dengan daya yang besar. Jadi juga selain pengoperasiannya juga besar, membutuhkan tenaga yang kuat dan juga dayanya yang untuk menyuplainya juga besar. Ya, terima kasih ya. Itu adalah presentasi yang bisa saya sampaikan untuk ujian akhir semester 4 ini, mata kuliah praktikum teknik tenaga listrik lanjut semester 4. Semoga bisa diterima dengan baik, berkah barokah, dan
bila ada salah, dan pasti ada salahnya, itu adalah kesalahan dan kekurangan saya, dan mungkin jika ada lebihnya adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk semuanya, untuk dosen, pembimbing, asisten lab, dan juga semuanya. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.